Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh al-manuh wal-rasuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal-ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usrarun ma'alib hadal kitab Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nabil Al-Jal al-Bandani والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن قادر الصدق والشيخ حجي عبد الله بن قادر والشيخ شيخ مربي روحي كحجي حسن بصري والشيخ مربي رشد حافظ بن عمر وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 8, 2 baris dari atas. Wal barzakhi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal barzakhi min su'ali al malakaini wa adzabil qabri wa na'imihi wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi al munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya kita lanjutkan bagian yang kemarin, bagian dalam 3 baris dari atas itu belum selesai. Bacaannya Ats-Tsaniyatu, masih ada di halaman 8, 3 baris dari atas bacaannya Ats-Tsaniyatu fi man istahaqqa dukhulan nari gitu ya. Masih membahas mengenai bagian ilmu tauhid, di mana kita harus meyakini dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang kesemuanya itu beliau dapatkan bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kita bahas, yang harus kita imani, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah as-sirat, jembatan, wal mizan, begitu juga timbangan, wal haudi, begitu juga telaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun di samping itu masih banyak sekali yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal min umuril akhirah, dari urusan-urusan yang sifatnya adalah akhirat, bukan dunia. Kemarin seperti kal hisabi, seperti akan ada yang namanya perhitungan, akan ada yang namanya hisab. Di samping itu juga yang harus kita imani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat, beberapa pertolongan yang diperuntukkan untuk umat-umat. Nah, bagian yang pertama kemarin bahwa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai yang pertama syafaatul uzma. Syafaat yang begitu besar yang tidak ada ketika itu untuk memberikan syafaat nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Yang mampu hanyalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nanti berada di padang mahsyar. Nah, kemudian kelanjutannya yang kedua adalah wasaniyatu fi man istahaqqa dukhulan nari fala yadkhuluha. Syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memberikan syafaat fi man istahaqqa, pada orang yang berhak dukhulan nari, untuk masuk ke dalam api neraka. Fala yadkhuluha, namun dengan sebab syafaatnya Rasulullah, seorang yang tadinya bakal masuk ke dalam api neraka, maka dia tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Itu dengan sebab syafaatnya Nabi. Jadi nanti bakal ada orang yang berhak untuk masuk ke dalam api neraka, namun dengan sebab adanya syafaat Rasulullah, dengan sebab adanya pertolongan Nabi, fala yadkhuluha, maka orang tersebut tidak jadi masuk ke dalam api neraka, karena ada syafaatnya Rasul. Nah, ini berkorbannya Nabi untuk kita. Sampai di pembahasan yang telah lalu bahwa ketika semua manusia, kita semua bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya itu mereka ketika berada di padang mahsyar mencari-cari bantuan, mencari-cari syafaat, mencari-cari pertolongan. Mereka datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam pun tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, pun begitu juga Nabi Allah Nuh alaihi salam enggak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Datang lagi kepada Nabi Musa, sama Nabi Musa juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Datang lagi kepada Nabi Isa, mereka semuanya tidak mampu untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan. Ketika itu hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dapat memberikan pertolongan. Makanya orang itu nggak tahu malu mengharapkan minta syafaatnya Nabi, tapi mereka benci kepada keluarganya Nabi. Hati-hati kita nih, jangan membenci kepada keluarganya Rasul. Yaumil Qiyamah nanti kita kepengen dapat syafaatnya Rasul, tapi kita nggak tahu malu di dunia kita benci kepada keluarganya Nabi. Ya. Kalau kita mengaku cinta Nabi, kita kudu cinta kepada anak cucunya Nabi. Sudah Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Qul la as'alukum 'alaihi ajran. Katakan oleh engkau ya asyrafal khalqi, katakan oleh engkau ya Rasulullah, la as'alukum 'alaihi ajran. Aku tidak meminta upah atas usaha aku dalam berdakwah. Nabi enggak minta diupahin. Nabi enggak minta dibayar dakwah. Tapi cuman satu permintaan Rasulullah, illal mawaddata fil qurba, kecuali kita ini kudu cinta kepada anak cucunya Rasulullah. Itu yang Nabi pinta. Ya. Jadi kita minta syafaat sama Rasul, minta pertolongan sama Rasulullah, giliran keluarga Nabi kita benci. Kira-kira orang yang begitu dapat syafaat apa enggak tuh? Oh. Jadi mencintai keluarganya Rasulullah itu memang sudah difardukan. Ya ahla baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarganya Rasulullah, hubbukumu fardun, menanamkan rasa cinta, menanamkan rasa mahabbah kepada anak cucunya Rasulullah, fardun, itu menjadi satu kewajiban buat kita. Dari siapa datangnya? Minallah fil Qur'ani anzalahu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukuplah dari kemuliaan kalian wahai anak cucunya Rasulullah, man lam yusalli alaikum, orang yang tidak berselawat kepada kalian. Ketika kita salat kita nggak berselawat kepada keluarganya Nabi wa ala ali, itu dikatakan la salata lahu. Dalam qaul qadim maksudnya adalah apa? La salata lahu, tidak sah ya. Tapi kalau dalam qaul jadid artinya apa? Dalam qaul jadid artinya la salata ay la kamala, tidak sempurna salat kita kalau kita tidak apa? Mengucapkan selawat kepada siapa? Kepada keluarganya Rasulullah. Ya. Jadi Nabi ini nyuruh kita untuk cinta kepada zuriyahnya secara mutlak. Artinya secara mutlak adalah baik zuriyahnya Rasul itu orang alim ataupun tidak, dia alim ataupun tidak alim, maka wajib untuk kita menanamkan rasa cinta kepada mereka karena titisan darahnya siapa? Darahnya Rasulullah ada di dalam tubuh mereka. Gitu. Ya. Jadi biar kita dapat syafaat Rasulullah yang tadinya kita bakal masuk dalam api neraka, dengan sebab kita cinta kepada keluarganya Rasul, insyaallah tuh kita bakal dapat syafaat Rasulullah. Ya. Saya pernah dapat cerita dari saya punya guru ketika saya masih nyantri di Sayyidil Walid Habib Umar. Ketika itu sedang baca kitab Qaumut Tughyan bagian yang terakhir.
pengen hataman kitab kaum itu kian. Beliau cerita kepada para santrinya ketika ingin hataman kitab, diceritakan bahwa dulu ada seorang penguasa, namun di tengah-tengah kekuasaan penguasa tersebut ada seorang sayyid, artinya ada zuriyahnya Rasulullah, ada anak cucunya Rasulullah. Namun kerjaannya ini suka bikin onar, mabok, teler, ngeganggu gitu. Namun pada akhirnya penguasa pada waktu itu menahan zuriyahnya Rasulullah ini. Zuriyahnya Nabi ditahan. Tidak cukup sampai ditahan, di dalam tahanan juga itu zuriyahnya Rasulullah dicambuk, saudara. Dicambuk, dipukul, disakiti oleh penguasa setempat. Namun pada akhirnya setelah terjadi pencambukan, setelah terjadi pemukulan, maka penguasa itu akhirnya tertidur di malam hari. Ketika dia tertidur, maka bermimpi dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu penguasa malamnya tidur, kemudian mimpi berjumpa, mimpi bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Namun ketika bermimpi bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ini Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha beliau melengos, gak mau nengok sama penguasa tadi, begini aja, gak mau begini, lihat mukanya gak mau lihat mukanya ya. Kemudian setelah berapa lama akhirnya terjadi dialog ya. Kata penguasa tadi di dalam mimpinya, wahai Sayyidatuna Fatimah, kenapa engkau melengos, walhal aku ini adalah orang yang cinta kepada engkau. Itu kata Sayyidatuna Fatimah, apa bukti cintamu kepada diriku ya. Apa bukti cintamu kepadaku? Engkau pada hari itu telah mencambuk diriku ya. Kata penguasa itu bingung dalam mimpinya, gimana saya bisa mencambuk engkau wahai Sayyidatuna Fatimah? Bagaimana mungkin saya mencambuk dirimu sedangkan engkau itu sudah berada di alam apa? Barzakh, bukan di alam dunia. Bagaimana saya bisa mencambuk kau? Tapi kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, kalau engkau memang tidak percaya, lihatlah kakiku. Ternyata kakinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, di situ di kakinya ada bekas cambukan. Ada bekas cambukan. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi cambukan yang menimpa cucunya itu terkena, dapat dirasakan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi beliau itu apa? Merasakan juga. Nah, maka sejak itu penguasa itu dia taubat, dia menangis, nggak mau lagi mengganggu itu yang namanya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita, kalau kata saya punya guru Syedil Walid Habib Umar, mata kita boleh melihat tapi mulut kita jaga. Mata kita boleh ngelihat dengan kelakuannya tapi mulut kita jaga, kata beliau. Jadi kalau ada yang kurang pantas, kurang pas, kalau memang kita bisa nasihatin, kita nasihatin.
Tapi jangan diumbar dia punya apa? Kejelekan-kejelekannya. Jangan diumbar dia punya aib-aibnya. Kalau kita bisa nasihatin, kita nasihatin. Kalau kita nggak bisa, udah diam aja. Mata boleh melihat, tapi jaga kita punya apa? Jaga kita punya lisan. Gitu. Ya. Ini mudah-mudahan kita terbilang daripada orang-orang yang cinta kepada zuriyahnya Nabi. Ya. Sehingga insya Allah kita dikumpulkan oleh zuriyahnya Rasulullah, begitu juga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bakal ngasih syafaat yang tadinya orang bakal masuk ke dalam api neraka, dengan sebab syafaatnya Rasulullah dia nggak jadi masuk ke dalam api neraka, langsung tuh masuk surga. Yang tadinya kudu ngetem dulu di neraka, nggak ngetem, langsung masuk. Itu syafaatnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wassalitsatu, syafaat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi man dakhalan nara fayukhrajuna minha. Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang telah masuk ke dalam api neraka. Jadi ada orang yang memang sudah masuk ke dalam api neraka. Setelah masuk di dalam api neraka, maka orang tersebut dapetin syafaat Rasulullah, fayukhrajuna minha, maka pada akhirnya mereka pun dikeluarkan dari api neraka tadi. Yang tadinya udah masuk ke dalam api neraka, dapat syafaatnya Rasulullah, akhirnya dikeluarkan daripada api neraka. Gitu. Makanya yang terpenting kita ini wafat dalam keadaan membawa iman, yang penting itu. Ya. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, yang kita lakuin, kalau kita mati dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, insya Allah kita bakal keluar daripada siksa api neraka. Itu. Ya. Nah, itu yang ngasih syafaat siapa? Rasul. Gitu. Tapi sih mudah-mudahan kita nggak ngetem dulu ya, nggak masuk neraka. Maunya kita langsung masuk ke dalam apa? Surga. Tapi kira-kira kalau kita masuk ke dalam surga pantas apa enggak? Insya Allah deh ya, pantas kita. Ya. Ar-rabi'atu fi jama'atin yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Ya. Yang keempat, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan dalam sekelompok orang, yadkhulunal jannata, mereka masuk ke dalam surga bighairi hisabin, masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab-hisab lagi, nggak dihitung-hitung lagi, nggak diperiksa-periksa lagi, langsung masuk. Ini yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab, itu yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun? Malaikat Jibril, apakah ada nanti umatku yang bakal dihisab? Kata malaikat Jibril alaihi salam, alaihim hisabun ghaira Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Ada umatmu, sekelompok umatmu yang dihisab, namun yang tidak dihisab itu salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak bakal dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Ya.
Lantas nanti bakal dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin udkhulil jannata. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau ingin masuk ke dalam surga, itu beliau dipanggil nanti, ya Abu Bakrin udkhulil jannata, wahai Sayyidina Abu Bakar, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar ketika itu, la adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi darid dunya. La adkhulul jannah, saya enggak mau masuk ke dalam surga hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi darid dunya, sehingga masuk bersamaku orang yang cinta kepadaku fidari dunia, di alam dunia. Kalau ada orang yang cinta kepadaku, barulah saya masuk ke dalam surga bersama orang yang cinta kepada diriku. Tuh kata Sayyidina Abu Bakar ya. Nah, makanya juga kita kudu menaruh kecintaan kepada para sahabatnya Nabi. Jangan menaruh rasa benci kepada para sahabatnya Nabi. Kalau ada umpamanya ajaran-ajaran yang membenci sahabat, jangan ikut-ikutan kita. Ada orang yang hanya mengagungkan Sayyidina Ali saja, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman finnar, masuk dalam neraka. Jangan ikut-ikutan kita, awas. Kalau Syiah itu dia mengagungkan cuma Sayyidina Ali aja. Tapi kalau kita nggak demikian, semua sahabat wajib kita cintai. Adapun antara mereka umpamanya ada cekcok, ada perkelahian, ada keributan, kita jangan ikut-ikutan untuk membenci mereka. Kata saya punya guru, nanti mereka di akhirat saling rangkul masuk ke dalam surga. Nah, kita hanya sekedar ikut-ikutan membenci sahabat, pada akhirnya kita masuk ke dalam api neraka. Mereka surga, kita neraka. Di zaman Rasulullah dulu ada seorang yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau sedang berkumpul bersama para sahabat. Di tengah-tengah sahabat itu, di situ ada Rasulullah. Ini perhatian buat kita, jangan sampai kita membenci kepada para sahabat. Beliau bercerita, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata Sayyidina Anas ibn Malik, kami ini sedang berdialog. Kami ini sedang kumpul, sedang duduk-duduk bareng bersama Nabi dan juga bersama para sahabat. Ketika itu kata Sayyidina Anas ibn Malik, idh aqbala alaihi rajulun min ashabi. Tiba-tiba ternyata ada seorang, yang mana seorang itu ternyata wasaqahu tashkhumani daman. Dua orang ini ternyata dia punya kakinya itu berlumuran dengan darah. Rasul bersama para sahabat ketika itu sedang kumpul, ternyata ada seorang laki-laki yang betisnya itu berlumuran dengan darah. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, "Ma hadza? Limadza? Kenapa engkau punya betis kok berlumuran dengan darah?" Apa jawab laki-laki tadi? Ya Rasulullah, inni marartu bikalbati fulanin al-munafiq fanahashatni. Ya Rasulullah, tadi barusan banget saya melewati seekor anjing yang mana anjing itu milik kepunyaan orang munafik. Dia lewati seekor anjing, ternyata si anjing ini kepunyaan orang munafik.
Ketika saya melewati anjing tersebut, ternyata itu anjing menggigit saya punya apa? Betis saya. Pada akhirnya saya berlumuran dengan darah ya Rasulullah. Ya. Lantas ketika itu bagaimana? Kata Rasulullah, ijlis. Ya udah, engkau duduk aja di sini. Akhirnya tuh orang laki-laki yang berlumuran dengan darah duduk di hadapannya Rasulullah. Ya. Namun tak berapa lama ternyata datang lagi seorang laki-laki menjumpai Rasulullah. Dalam keadaan yang sama, wasaqahu taskhubani daman. Laki-laki yang baru datang ini, dia pun sama, betisnya berlumuran dengan darah. Seperti orang yang pertama tadi. Keadaannya seperti itu. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, kamu ini kenapa? Kok betismu itu berlumuran dengan darah? Inni marartu bikalbati fulanin al-munafiq ya Rasulullah fanahashatni. Ya Rasulullah, tadi sebelum saya datang ke sini, saya ini melewati seekor anjing kepunyaan orang munafik. Lantas itu anjing menggigit saya. Kejadiannya sama seperti laki-laki yang pertama tadi. Lantas bagaimana? Akhirnya setelah mendengarkan dua cerita pemuda ini, Rasulullah langsung bangkit. Rasulullah langsung bangun ketika itu, para jemaah sekalian. Sampai Nabi mengatakan ketika itu kepada para sahabat, halummu bina ila hadhil qalbah hatta naqtulaha. Para sahabat, hayo. Halummu bina ila hadhil qalbah hatta naqtulaha. Ayo kita samperin itu si anjing yang kepunyaan orang munafik, hatta naqtulaha, hingga kita bunuh saja itu anjing yang sudah menyakiti dua orang ini. Bunuh, kata Rasulullah. Akhirnya semua para sahabat ketika itu yang lagi asyik berbicara, berdialog dengan Rasulullah, mereka semuanya pada bangkit gitu. Semuanya pada bangun. Kullu wahidin yahmil saifah. Setiap satu di antara mereka itu semuanya tangannya pada megang pedang. Pengen nyari itu apa? Anjing. Pengen dimatiin itu anjing. Ya. Tapi ketika mereka bertemu dengan anjing tersebut, wa aradu ayyadribuha bisuyufi, tangan-tangan mereka sudah memegang pedang-pedang ingin menebas itu anjing. Waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu anjing diam di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjing diam di hadapannya Rasul. Wa qalat, itu anjing dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara. Wa qalat bilisanin fasih taliqin. Itu anjing dengan kuasa Allah taala dapat berbicara dengan lisan yang begitu fasih, lisan yang begitu jelas, dan ucapannya pun tampak terbata-bata, lancar dia punya ucapan. Insyaallah. Itu anjing bisa ngomong. Lisannya fasih, ucapannya jelas tanpa terbata-bata. Apa ucapan anjing tersebut? Kata si anjing, la taqtulni, mohon dengan sangat jangan engkau bunuh aku ya Rasulullah. Mohon dengan sangat ya Rasulullah, engkau jangan bunuh aku, katanya. Apa? Kenapa?
Jangan sampai dia dibunuh oleh Rasulullah atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang tangannya ketika itu telah memegang pedang semuanya. Kata anjing tersebut, fa inni mu'minatun billah wa rasuli. Karena aku, sekalipun aku ini adalah seekor anjing, tapi aku ini beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Bayangin seekor anjing beriman kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, malaki nahashti hadainir rajulaini. Kalau memang engkau beriman kepada Allah, kalau memang engkau beriman kepada Rasulullah, tapi kenapa engkau menggigit dua laki-laki ini? Kenapa dua pemuda ini engkau gigit? Apa jawaban anjing tersebut? Faqalat ya Rasulullah. Bicaranya jelas, lisannya jelas tanpa terbata-bata. Itu anjing bisa ngomong. Inni kalbatun ma'muratun bi an anhasya man sabba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya, ya Rasulullah, aku ini adalah anjing yang memang aku diperintahkan untuk menggigit orang yang mencela, yang mencaci, yang memaki Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Bila mana aku mendengar ada orang yang mencaci, berani mencaci Sayyidina Abu Bakar, bila mana aku mendengar ada orang yang mencaci, yang memaki, yang mencela Sayyidina Umar, maka aku akan gigit orang tersebut. Itu di dunia para jamaah sekalian tuh Allah Ta'ala buktikan seperti itu tuh. Sahabatnya Rasulullah tuh. Lantas kata Rasulullah, bagaimana setelah mendengarkan hal yang demikian dari anjing itu? Ya hadzani ama tasma'ani ma taqulul qalbah. Dua pemuda ini, ama tasma'ani ma taqulul qalbah. Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh seekor anjing ini? Berarti engkau tadi telah mencaci Sayyidina Abu Bakar, engkau telah mencaci Sayyidina Umar. Apakah betul? Ya Rasulullah, tadi saya mencaci dan memaki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Allah. Lantas ketika dikatakan begitu oleh Rasulullah, dia mengatakan di hadapan Rasulullah, inna kunna taibaini ilallah wa rasulih. Ya Rasulullah, kami pada saat ini saksikan ya Rasulullah, kami ini tobat kepada Allah dan juga tobat kepada Rasulullah. Langsung tuh dua orang laki-laki tadi, dia apa? Tobat kepada Allah, tobat kepada Rasulullah. Ketika itu dia nggak berani lagi mencaci para sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kudu menaruh juga rasa cinta kepada siapa? Kepada sahabatnya Nabi. Nah, mudah-mudahan kita terbilang daripada orang yang cinta kepada zuriyahnya Nabi, dan juga kita insyaallah mudah-mudahan terbilang orang yang cinta kepada para sahabatnya Nabi, sehingga kita semua insyaallah mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangannya mengenai masalah syafaat masih panjang, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-lazar
فتب علينا توبة تغسل كل ما واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عدل عمي وصحبي عدالة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.